Sebagai seorang ayah, Collins tentunya ingin melihat putrinya bahagia. Salah satu cara yang dia lakukan agar putrinya yang bernama Nicole Collins merasa senang ialah dengan mendirikan sebuah perkemahan di daerah White Rock yang berlokasi di kota Bega, Australia. Tempat tersebut hanya berjarak 3 km saja dari rumah mereka. Collins menyuruh Nicole mengajak sahabatnya yang bernama Lauren untuk menghabiskan akhir pekan dengan berkemah bersama. Acara itu memang sengaja dibuat oleh ayah Nicole agar putrinya bisa menikmati liburan akhir pekan bersama sahabat karibnya. Sehari berlalu, kegiatan Nicole dan Lauren di perkemahan aman terkendali dan baik-baik saja. Orang tua mereka juga tidak terlalu mengkhawatirkan mereka sebab selain tempat perkemahan itu terkenal aman, mereka juga sering bolak-balik ke rumah Nicole saat waktunya makan maupun mandi. Namun, pada hari kedua yaitu tanggal 5 Oktober tahun 1997, hal buruk telah mengintai kedua gadis tersebut. Malam itu, sekitar pukul 9, Nicole dan Lauren keluar tenda berjalan menuju ke pesta kawannya yang berlokasi tidak jauh dari perkemahan mereka. Sementara di sepanjang jalan Bega menuju kota Tatra, melintas sebuah mobil Ford Telstar yang dikendarai oleh kawanan pencuri bernama Leslie Camilleri dan Lindsay Beckett. Kedua pria tersebut baru saja menenggak bir serta menyuntik amfetamin pada tubuh mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, Leslie yang tengah menyetir melihat dua orang gadis sedang jalan beriringan. Melihat pemandangan tersebut, Leslie tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia menghentikan mobil curiannya tepat di samping kedua gadis itu. Mereka adalah Nicole dan Lauren. Leslie kemudian menawarkan tumpangan kepada mereka. Setelah berbincang lumayan lama, mereka berdua akhirnya setuju menerima tawaran dari Leslie. Demi memberi ruang untuk kedua gadis itu agar bisa duduk dengan nyaman, Leslie bahkan membuang sebuah televisi portable berwarna merah muda ke pinggir jalan karena dari tadi memenuhi kursi belakang mobil. Padahal, televisi tersebut hasil sitaan yang baru saja Leslie ambil dari temannya akibat tidak bisa membayar hutang terkait narkoba. Dalam perjalanan, kedua kawanan pencuri tadi bukannya mengantarkan Nicole dan Lauren ke perkemahan, tetapi malah diajak berkeliling menuju pantai Tatra. Walaupun sedikit curiga, gadis-gadis itu berusaha tetap tenang dan mengendalikan diri mereka. Usai menuju pantai Tatra, barulah mobil diarahkan menuju daerah White Rock, tempat di mana tenda mereka berdiri. Namun saat mobil melintasi jalanan berkerikil dan tidak rata, Leslie mulai tersulut emosi. Alhasil, dia meluapkan amarahnya kepada Nicole dan Lauren. Kedua gadis tersebut sangat ketakutan dan berusaha mencari celah agar mereka bisa keluar dari mobil. Tetapi sayangnya pintu belakang mobil rupanya sudah dikunci dari luar terlebih dahulu oleh Leslie, sehingga mereka tidak bisa membuka pintu mobilnya dari dalam. Mengetahui kedua gadis itu berusaha keluar mobil, Leslie mengambil pisau lipat lalu mengacungkan ke arah mereka. Dia menyuruh mereka untuk tetap diam di tempat. Rekannya Lindsay juga melakukan hal yang sama atas suruhan dari Leslie. Mobil kemudian berbalik arah menuju tempat pembuangan sampah yang berlokasi di Old Wellgood Road. Setibanya di sana, Nicole dan Lauren mendapat perlakuan buruk. Mereka dilecehkan oleh kedua pria asing itu. Puas melakukan aksi tersebut, Leslie dan Lindsay melanjutkan perjalanan serta membawa kedua gadis malang tadi menuju ke arah selatan melewati kota Merimbula. Ketika melewati Taman Nasional Ben Boyd, mereka menghentikan mobil sejenak lalu melanjutkan aksi bejat mereka kepada Nicole dan Lauren. Penyiksaan terhadap Nicole dan Lauren tidak berhenti di situ saja. Kawanan pencuri itu melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Eden, kemudian menuju kota Orbost, sampai pada akhirnya mereka berhenti di Wygen Point, Victoria. Di tengah perjalanan, Leslie minta bergantian posisi dan menyuruh Lindsay menyetir. Hal ini dilakukan agar Leslie bisa mengerjai Nicole dan Lauren sampai dia puas, bahkan Leslie sempat tertidur. Saat dia terbangun, Leslie bertanya kepada Lindsay sudah sampai mana mobil mereka.
Lindsay menjawab mereka sedang berada di Victoria, yaitu negara bagian tenggara Australia. Mendengar itu, Leslie sontak terkejut. Sebab sebelum dia tertidur, dia sudah menyampaikan maksud dan tujuan ke Lindsay kalau dia ingin ke daerah Sydney guna meninggalkan kedua gadis malang itu di sana dalam kondisi terikat. Karena sudah terlanjur, mobil mereka terus berjalan menuju perbatasan antara Victoria dan New South Wales. Tepat jam 8 pagi, mereka berhenti di Fiddles Green Creek di mana itu merupakan pemberhentian terakhir bagi Nicole dan Lauren. Pada awalnya, komplotan penculik itu tidak ada niatan untuk mengakhiri hidup kedua gadis tersebut. Cuman, setelah dipikir-fikir, Leslie tidak mau perbuatan mereka terbongkar. Apabila mereka melepaskan Nicole dan Lauren begitu saja, bisa jadi kejahatan mereka dilaporkan ke pihak berwenang. Oleh sebab itulah, mereka kemudian membuat keputusan untuk membungkam gadis-gadis tersebut selama-lamanya. Pagi itu, setibanya di Fiddles Green Creek, kedua tangan Nicole dan Lauren diikat ke belakang. Mereka kemudian disuruh menyusuri jalur semak terpencil di atas medan terjal menuju ke sungai. Setelah kelompok itu berjalan di sepanjang sungai selama beberapa ratus meter, Leslie memerintahkan gadis-gadis tersebut untuk menanggalkan pakaian mereka, lalu mencuci bagian genital mereka secara menyeluruh guna menghilangkan bukti pelecehan seksual yang telah mereka lakukan. Berikutnya, tubuh Nicole dan Lauren diikat secara menyeluruh serta disumpal pada bagian mulut. Posisi mereka kemudian dipisahkan oleh jarak sekitar 30 meter. Saat itu, sempat terjadi perdebatan antara Leslie dan Lindsay. Leslie memerintah Lindsay mengurus gadis-gadis tersebut, tetapi Lindsay protes. Dia tidak mau hanya dirinya saja yang membereskan kedua gadis itu. Setelah melalui perdebatan panjang, Lindsay akhirnya menuruti perintah Leslie sebab dia diancam apabila tidak mau, Leslie akan menikamnya. Eksekusi pertama jatuh kepada Lauren. Lindsay menyeret tubuh Lauren ke sungai lalu membenamkan kepala Lauren ke dalam air. Gadis itu memberontak berusaha menyelamatkan diri namun sia-sia. Lindsay yang tak sengaja jatuh ke dalam air akibat ulah Lauren menjadi emosi. Dia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya lalu menikam leher Lauren hingga melukai jari tangan kanannya sendiri. Beberapa detik kemudian, Lauren tewas di tempat. Selanjutnya, Lindsay berjalan ke arah Nicole yang berjarak 30 meter saja dari posisi tubuh Lauren ditiadakan. Dari kejauhan, Nicole mendengar dan bisa menduga apa yang telah terjadi dengan sahabat karibnya. Nicole hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan buat melarikan diri pun, dia tidak sanggup sebab tubuhnya dililit tali. Ketika Lindsay tiba di depan matanya, dengan gemetar dia bertanya kepada Lindsay, "Apakah kamu juga akan membunuhku?" Tanpa basa-basi, Lindsay menghabisi Nicole dengan cara yang lebih parah dari sebelumnya. Dia menikam leher gadis itu berkali-kali, tetapi Nicole masih bisa bertahan hidup dan berusaha teriak. Namun malangnya, suara Nicole tidak keluar sebab kemungkinan pita suaranya sudah terputus. Melihat Nicole masih hidup, Lindsay menikam leher Nicole lagi. Karena masih saja gagal, Lindsay akhirnya menusuk dada Nicole hingga meregang nyawa. Pasca menyelesaikan misi tersebut, Lindsay kembali ke mobil menemui Leslie yang dari tadi menunggunya. Mereka berdua kemudian langsung pergi meninggalkan TKP. Dalam perjalanan pulang, Leslie menyetir mobil dari lokasi kejadian menuju kembali ke New South Wales, sementara Lindsay tertidur lelap di dalam kendaraan. Lindsay terbangun saat mobil mereka melintasi kota Canberra. Mereka sempat berhenti di Theodore Lookout daerah Monaro Highway untuk membakar beberapa barang bukti, di antaranya pakaian milik Nicole dan Lauren yang penuh dengan noda darah, tali, serta lakban. Setelah itu, mereka berkendara lagi menuju jembatan Commonwealth Avenue. Di sana, mereka membuang pisau ke danau Barley Griffin. Kelar menghilangkan semua barang bukti, mereka kembali lagi ke rumah masing-masing. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1997, Leslie dan Lindsay pergi ke Campbelltown, daerah barat daya Sydney, yang mana mereka bermaksud akan tinggal bersama dengan saudara laki-laki Leslie selama beberapa hari. Saat berada di sana, mereka menghabiskan waktu sekitar 6 jam untuk membersihkan kendaraan mereka di tempat cuci mobil guna menghilangkan noda darah yang masih tertinggal. Usai semuanya beres, mereka kemudian kembali ke daerah Bega untuk mencari barang bukti yang mereka lewatkan,
yaitu televisi portable berwarna merah muda yang mereka buang di jalan. Namun televisi tersebut sudah hilang entah kemana. Karena apa yang mereka cari sudah tidak ada, mereka akhirnya memutuskan pulang. Sementara keluarga Nicole dan Lauren melaporkan kehilangan pada hari mereka menghilang. Perburuan besar-besaran yang terdiri dari keluarga, teman, polisi, dan sukarelawan masyarakat menggeledah daerah itu tetapi gagal menemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Beberapa minggu kemudian, tepatnya tanggal 25 Oktober tahun 1997, polisi menemukan sebuah mobil yang sebelumnya dicuri oleh Leslie di kota Canberra. Di dalam kendaraan tersebut, polisi menemukan sebuah peta area bega, yaitu daerah di mana Nicole dan Lauren diculik. Selain itu, barang-barang milik Lindsay juga masih tertinggal di dalam mobil tersebut. Nah, tidak butuh waktu lama, tim kepolisian federal Australia berhasil menangkap Lindsay pada tanggal 27 Oktober atas tuduhan pencurian mobil. Hanya berselang 1 hari saja, Leslie pun turut diringkus oleh kepolisian. Sebenarnya, Leslie dan Lindsay merupakan penjahat ulung yang memiliki catatan jejak kriminal di data kepolisian Australia. Leslie sudah pernah menjalani sebanyak 146 hukuman pidana sebelumnya, di antara lain adalah kasus pencurian, penyerangan, bahkan pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur. Akhir-akhir itu, Leslie dan Lindsay sering bekerja sama mencuri mobil dan mereka sudah saling kenal selama sekitar 2 tahun sebelum pembunuhan Nicole dan Lauren terjadi. Dari barang bukti yang ditemukan di mobil berupa peta kota bega serta barang milik Lindsay, polisi menduga mereka berdua ada kaitannya dengan menghilangnya 2 gadis di bega. Sebab, melihat dari catatan kriminal Leslie, dia pernah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Untuk memecahkan teka-teki kasus itu, polisi menginterogasi mereka berdua mengenai pencurian mobil dan menanyai mereka tentang berita hilangnya 2 gadis di daerah jalanan kota bega. Awalnya, kedua pria tersebut menyangkal, bilang kalau mereka tidak mengetahui berita hilangnya 2 orang remaja gadis di bega. Namun, setelah beberapa kali diinterogasi, pada tanggal 12 November tahun 1997, Lindsay akhirnya menyerah karena tersudut oleh pertanyaan-pertanyaan dari polisi. Dia mengaku telah melakukan penculikan sekaligus pembunuhan kepada 2 gadis yang menghilang di jalanan bega. Usai mengakui perbuatannya, Lindsay memberitahu polisi di mana keberadaan kedua jasad gadis tersebut. Sementara Leslie menyangkal bahwa dirinya tidak ikut terlibat dalam pembunuhan itu. Dia mengatakan kalau Lindsay lah yang membunuh kedua gadis bega. Leslie beralibi bahwa pada saat kejadian, dirinya dalam keadaan pingsan akibat pengaruh dari obat-obatan terlarang yang ia konsumsi. Tetapi beruntungnya, alibi Leslie dipatahkan oleh sebuah bukti yang mengungkapkan bahwa dirinya terlibat atas kasus ini. Bukti itu adalah kemeja milik Lauren yang ditemukan di pembuangan sampah daerah Old Wallagoot Road. Kemeja tersebut mengandung sperma yang cocok dengan DNA Leslie. Berdasarkan pengakuan Lindsay serta bukti-bukti kuat, polisi kemudian mendakwa Leslie dan Lindsay dengan berbagai tuduhan yaitu penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat di tanggal dan tahun yang berbeda. Lindsay menerima hukuman pada tanggal 28 Agustus tahun 1998, sedangkan Leslie pada tanggal 27 April tahun 1999. Pada tahun 2001, Leslie pernah mengajukan banding ke Mahkamah Agung, akan tetapi banding tersebut tidak berhasil. Pantang menyerah, Leslie kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi pada bulan Mei tahun 2002. Namun lagi dan lagi bandingnya ditolak. Menurut berita yang beredar, di dalam tahanan Leslie menerima banyak ancaman pembunuhan dari tahanan lain, sehingga dia dipindahkan ke dalam tahanan dengan tingkat keamanan tinggi. Nah, itulah tadi kisah tragis yang menimpa 2 gadis remaja dari kota Bega, Australia. Lokasi tempat perkemahan yang dianggap aman rupanya tidak menjamin keamanan dan keselamatan mereka. So, sekian dulu cerita hari ini. Semoga dari kasus yang barusan kita bahas dapat memberikan banyak pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih buat kalian yang masih stay di menit terakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya teman-teman. Have a nice day and see you.